itu di tahap awal adalah menyusun programnya Pak. Ya, jadi ini kalau saya ambil contoh di sini untuk nah di sini nanti bisa dipilih desktop dulu. Nah ini yang sewan bundle sudah ada Pak di sini. Sudah. Jadi yang di sewan bundle ini proyeknya sudah ada. Nah, Iya. kemudian sudah pada berwakaf. Cuma Juni itu kebetulan luar biasa ya Jogja ya COVID-nya. Saya juga terpapar juga dari 20 sampai 12 Juli. Lulusan COVID sekarang. Jadi ini nanti kalau misalnya untuk KUA Batu, kita tinggal setup aja Pak. Kita tinggal setup ininya, proyeknya. Kemudian kalau sekarang ini ada KUA Sound Batu dengan Rongkop ya. Oh iya, iya. Rongkop sudah jalan lebih dulu. Bedul. Ya, ini sudah berjalan lebih dulu. Jadi pojok wakaf uang digitalnya sudah kita pasang di sana. Kemarin yang di Sewan Bantul sebenarnya tinggal deliver, tapi Juni kan memang luar biasa ya Pak. Nah ini baik KUA Rongkop maupun KUA Sewon masing-masing sudah punya rekening penampungan sendiri di bawah Dewan Masjid Indonesia. Memang penanggung jawabnya di sini Pak Saifullah, Kepala KUA Rongkop, kalau di sini Pak Asrori. Asrori ya. Jadi nanti penanggung jawabnya tetap Kepala KUA. Proyeknya nanti dihimpun, kemudian dari kecamatan, ya kita berharap nanti bisa ditasarufkan untuk kepentingan di kecamatan. Salah satunya adalah yang kita kemarin sudah diskusikan dan sudah merancang, itu adalah untuk pembiayaan tanah-tanah wakaf yang ada di tiap kecamatan. Karena tanah-tanah wakaf itu ada yang memang peruntukannya untuk masjid, tapi bertahun-tahun kan belum dibangun. Nah sayang gitu. Harusnya kalau ditanami ada modal gitu, ditanami rumput gajah aja udah payung Pak. Dan bisa produktif gitu ya. Jadi kita coba lihat bagaimana bisa digitalisasi. Kemudian di sini nanti proyeknya sudah ada, rekening penampungannya sudah ada, data-data juga disampaikan dengan komprehensif. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat data para wakifnya siapa, kemudian sertifikat wakaf uangnya itu juga kelihatan Pak di sini nanti. Jadi ini bagian dari keterbukaan informasi publik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang menerbitkan sertifikat wakaf uangnya adalah Bank BTN Syariah sebagai pejabat pembuat akta iqrar wakaf uang. Jadi ini sudah tersistem Pak. Begitu wakaf akan terrekapitulasi, kemudian dilakukan settlement ke rekening tadi ya, project misalnya dari KUA Bantul. Setelah itu sudah settlement, maka BTN akan menerbitkan sertifikat dengan akta. Jadi ini juga sudah jalan, jadi bisa dicek. Untuk para wakifnya juga nanti kita akan kirimkan secara digital ke email untuk bisa di-print sendiri. Ini terkait dengan itu. Kemudian kalau nanti orang mau berwakaf, bisa diklik di sini. Ya. Kalau kita bicara yang paling hot ya Pak, yang paling banyak peminatnya itu tahap awal adalah wakaf uang kolektif. Jadi wakaf uang kolektif ini per 50.000 ini orang bisa berwakaf ya Pak, tergantung kelipatan. Kemudian nanti oleh Bank BTN Syariah akan dihimpun kalau sudah jumlahnya itu 1 juta dari 20 wakif, itu nanti akan diterbitkan sertifikat wakaf uangnya ya, berisi lampiran. Jadi memang mengikuti peraturan Menteri Agama juga dan ketentuan yang lain gitu. Dan di sini ada yang unik yang juga banyak sekali peminatnya adalah wakaf bagi almarhum Pak. Jadi di sini biasanya malam Jumat Pak, habis malam kita broadcast kan pada yasinan gitu untuk berwakaf bagi almarhum ya. Jadi tinggal diisi di sini wakaf binti siapa, hubungannya sebagai apa anak. Nah ini sudah langsung nanti wakafnya atas nama almarhum. Jadi dicetak juga atas nama almarhum seperti itu. Jadi
prosedur berwakafnya untuk tiap KUA nanti akan kelihatan Pak data-data siapa yang berwakaf gitu ya. Nah, ini wakaf uang kolektif ya 50.000. Nah, kenapa 50.000? Karena supaya nanti kalau nyetak sertifikat dengan akta kan 20 nama saja cukup ya Pak. Kalau 1000-an nanti bisa 1000 nama kecil-kecil ya. Jadi kita ambil seperti itu. Kemudian untuk wakaf uang abadi yang 1 juta yang tidak pakai lampiran juga sudah ada, ya, ini bisa diisi. Kemudian wakaf uang berjangka, yaitu wakaf uang yang bisa kembali, itu juga minimal 1 juta, minimal 1 tahun, nanti tinggal ditentukan jangka waktunya berapa lama, ya. Nanti semua sudah teradministrasikan, dikembalikan langsung oleh PTN. Nah, untuk video-video juga sudah ada, jadi video cara berwakafnya bagaimana, apa yang harus diklik, itu mempermudah bagi wakif untuk berwakaf. Nah, untuk pembayaran, ada 2 metode. Kita bisa pakai kode bayar. Kode bayar ini nanti bisa bayar di ATM atau misalnya sampai ke Alfamart. Tapi sekarang yang paling umum karena sudah diterapkan QRIS, kebanyakan sekarang sudah menggunakan QRIS karena langsung tinggal di scan saja di layar, ya itu sudah bisa terbayar langsung. Nah, mungkin ini yang pertama terkait dengan proyek yang memang harus kita susun bersama. Ya, untuk proyek di KUA Bantul, nanti bisa bekerja sama dengan DMI Bantul, ya, seperti itu. Kemudian Pak Samanto untuk nanti sebagai penggerak kan mungkin akan melibatkan penyuluh agama ataupun stakeholder yang lain. Nah, ini kita sudah siapkan juga untuk bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat secara bertahap. Nanti di KUA Bantul akan punya account seperti ini. Ya. Nanti isi accountnya ini adalah tools-tools secara digital, ya, yang nanti bisa digunakan untuk melakukan proses edukasi sampai partisipasi. Jadi ini saya akan buka. Nah, ini seperti ini. Sudah ada toolsnya, kita bisa tahu berapa total penghimpunan dari tim, ya. Nanti kalau ada timnya bisa kelihatan, Pak. Jadi nanti di sini akan kelihatan. Dan juga ada ujrohnya Pak Samanto. Ya. Jadi kita sama dengan amil zakat untuk wakaf, kita sebutnya amil wakaf. Ada ujroh tapi tidak boleh ngutak-atik wakafnya. Jadi ada nanti kalau kita sisihkan dari biaya administrasi waktu orang melakukan proses transfer wakafnya, itu dari biaya transfernya, biaya administrasinya itu ada yang disisihkan buat ujroh dari tim yang melakukan proses penghimpunan wakafnya, gitu. Jadi di sini nanti akan kelihatan berapa total yang dihimpun, ya, termasuk dari tim. Kemudian kita bisa tahu tim mana yang paling banyak, ya, frekuensi mengajar orang berwakaf, tim mana yang menghimpun wakaf paling banyak, wakif yang paling sering berwakaf. Nah, ini wakil ini sekarang karena sudah familiar, jadi setiap minggu bisa berwakaf. Sama wakif mana yang paling banyak, Pak, paling banyak berwakafnya. Jadi di sini reportnya ada. Nah, kemudian untuk mempermudah juga kita sudah siapkan basic training, Pak. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu penyuluh agama atau yang terlibat, nanti kalau ingin tahu tentang wakaf seperti apa, penggunaan digitalnya, itu semua sudah ada dalam bentuk video. Ya, jadi saya ambil contoh misalnya kajian pengantar tentang wakaf uang. Ini sudah ada videonya, jadi bisa ulang-ulang. Kemudian juga nanti setelah ini kita kan melakukan literasi ya Pak Samanto ya. Yeah. Nah, ini melakukan literasinya itu alhamdulillah juga sudah ada namanya program One Day One CR wakaf. Nah, di program ini Bapak dan Ibu hanya cukup pakai WA, ya, bikin grup broadcast,
ini tinggal dibagikan saja. Ini namanya ta'aruf wakaf, hari ke-28 ya. Jadi nanti setiap hari keluar satu flyer digital, baik itu dasar wakaf maupun wakaf uang. Nah, kalau dirasa perlu ya untuk memberikan video, mungkin kan ada ya sekarang yang milenial lah ya, yang usia-usia muda mungkin lebih senang pakai video. Nah, ini kita bisa kirimkan juga video. So, waktu dikirimkan ke teman, kita bisa tahu teman ini nonton atau tidak. Jadi kelihatan di sini data yang nonton siapa, selesai atau tidak. Ini videonya cuma 1 menit, jadi sudah ada. Kemudian nanti kalau dia sudah mau berwakaf, kita tinggal kirimkan project ya. Projectnya termasuk sebetulnya tadi yang saya sampaikan mengajak untuk wakaf bagi almarhum ini juga sudah ada toolsnya di sini. Jadi ini tinggal diklik wakaf bagi almarhum. Ini setiap malam Jumat kita tinggal share melalui WhatsApp. Kemudian nanti di hari Jumat kita ajak lagi berwakaf. Jadi seminggu itu ada 2 kali ajakan berwakaf setelah dilakukan edukasi dan literasi. Jadi biar jadi lifestyle ya. Kalau saya tidak salah tagline-nya jadi lifestyle. Nah, ini adalah ini juga ada fitur pasif amal, Pak. Pasif amal ini maksudnya amal jariah. Amal yang jariah. Jadi kalau misalnya dia tanya, saya kalau wakafnya 50.000 itu Pak Samanto, amal jariah saya itu berapa? Nah, misalnya 50.000, ini kalau dia wakaf 50.000 ditaruh di bank, itu setiap bulan dia sedekahnya 200 perak. Tapi kan sebetulnya pahalanya kalikan 700 ya, insya Allah ya. Nah, ini pahalanya 143.500 poin. Ini sih untuk obrol. Obrolan ya, misalnya dulu sharing terus kayak terus gitu ya, cuma itu obrolan. Jadi tools-tools sudah siap di sini, termasuk tadi Pak, kalau mau tahu siapa sih yang berwakaf, siapa yang sudah berwakaf, itu bisa kelihatan di sini. Ini data wakif, kita cek semua data, yang konkret ada 1 juta, ada 5 juta, ada 5 juta juga. Ya, nah, ini sudah tercatat semua. Jadi data nanti kalau diminta dari KUA Sewon, siapa yang sudah berwakaf, sudah ada sertifikat yang bagus. Kurang lebih itu Pak Samanto dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya simpel-simpel aja. Kalau proyeknya sudah ada, kemudian virtual kan minta ini. Dapat? Ini aja ya. Kalau proyeknya sudah ada, secara redaksi, saya rasa akan cepat sekali, paling 2 hari itu sudah bisa tampil. Kurang lebih itu mungkin ada langkah awal yang harus kita persiapkan itu apa, Pak? Langkah awal ya. Membuat deskripsi terhadap proyek yang akan diusung oleh KUA Sewon. Kalau dari KUA Batu, iya. Kalau KUA Sewon dengan KUA Rongkop itu awal-awal adalah untuk pasangan pengantin anyar. Iya. Ya, pasangan pengantin anyar. Jadi kalau istilah di Rongkop itu kan pas waktunya pengantin anyar sampai wakaf tunai. Kalau di Yewi itu cintaku sekekal maharku. Jadi maharnya sudah amal jariah buat pengantin. Nah, monggo aja Pak. Apakah untuk pemberdayaan ekonomi? Jadi paling cuma redaksi yang di sini Pak yang perlu dibuat. Ya. Pokoknya singkat-singkat aja dulu Pak. Nanti kan bisa diedit gitu ya. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Kalau ini sudah ada, sebetulnya sudah siap Pak. Nanti kita training di
mau secara offline nggak bisa. Kalau setelah minggu kan sudah berharapnya sudah dilonggarkan. Jadi nanti kalau kita training, Bapak dan Ibu, misalnya kita kumpul di KUA Batu, caranya begini, itu saya rasa bisa langsung dilakukan. Kita langsung bisa ngajak orang berwakaf. Kurang lebih seperti itu, Pak Sandra. Ada formulir yang perlu kita isi? Karena kan mungkin ada deskripsi apa gitu ya, form yang harus kita. Secara formulir kemarin ada nggak? Ada ya? Ada, nanti kita kirimkan ke Pak Samanto ya. Iya, jadi kelengkapan tadi seperti deskripsi dan mungkin ada foto apa itu kan, kalau ada formulir kan kita enak menyiapkan apa saja gitu. Ya, bisa dikirim sekarang Pak Samanto. Ya, project. Ya, habis ini langsung dikirimkan Pak. Oke, siap. Kalau programnya sih memang kita awal ya sama dengan yang lain, mungkin mantennya dari manten dulu target kita. Karena Bantul sendiri sebenarnya saya itu punya program namanya Katun Bahan Kapan. Wakaf tunai, wakaf Al-Quran, dan hibah pepohonan. Ini sudah sejak 2020 sih sebenarnya. Untuk wakaf Quran sudah banyak ini Pak. Jadi saya mikir, waduh semua ngasih Quran ini nanti wah kebanyakan ya. Ini harus segera wakaf tunainya harus segera rilis agar bisa langsung beralih ke wakaf tunai. Harapannya seperti itu. Kalau mungkin sudah cukup dengan formulir tadi, kita nanti lengkapi, kemudian bisa segera punya akun, nanti sudah kita coba langsung sosialisasi ke manten. Mungkin ada 1-2 yang sudah, atau nanti dari internal dulu Pak Roy, dari pegawai KUA dulu kita ya wakaf juga gitu. Ya. Kalau kemarin di Sewan Bantu langsung Pak, secara internal langsung mencoba supaya pegang sertifikat wakaf uangnya bisa promosi. Ya, ini kebetulan kan kita pegawainya ada 10, jadi kalau ya 100 pas itu 1 juta gitu. Pas, alhamdulillah. Satu sertifikat ya Pak? Satu sertifikat. Satu sertifikat. Oh iya. Tapi nanti ada lampiran nama-nama, jadi masing-masing akan dikirimkan. Oh iya. Saya rasa secara prinsip cukup sederhana ya Pak. Iya. Saya mau tunjukkan contoh sertifikatnya sebetulnya. Oh iya. Ini yang wakaf kolektif yang 50 ribuan tadi, tapi akan terbit sertifikat sama akta, tapi nanti dilapori nama-nama dari para muakifnya. Ini masing-masing dapat. Ya. Tapi kalau nanti wakafnya itu mau sendiri namanya, nggak pakai barengan, ya berarti nanti pakai wakaf uang yang abadi yang 1 juta. Ini nggak pakai lampiran, langsung nama sendiri. Ini kebetulan punya ini nama sendiri. Kemudian nanti kalau mau wakaf uangnya kembali, pakai wakaf uang digunakan. Nah ini 1 juta minimal 1 tahun nanti dikembalikan. Ini juga alhamdulillah sudah jalan Pak. Jadi di kita ada wakaf uang berjangka. Ini kalau saya perbesar, nah ini ada redaksinya kelihatan, wakaf uang berjangka. Kebetulan ini ibunya maunya 10 juta. Yeah. Nggak mau 1 juta, kemudian maunya 5 tahun, dan 1 tahun. Nah ini di sini terlihat bahwa 2025 tanggal 19 Februari langsung dipindah bukukan setelah masa jangka waktunya tercapai. Ya alhamdulillah semua contoh wakaf sudah ada Pak, jadi nanti lebih gampang. Nah, untuk materi sosialisasinya juga kita sudah siapkan juga Pak. Jadi nanti kalau mau dikombinasi nanti juga bisa terkait dengan data-data itu.
Kira-kira begitu ya Pak. Nanti Oke. formnya tinggal diisi, Iya. kemudian nanti kita sampaikan ke DNI untuk permohonan virtual account. Kalau itu sudah ada, saya rasa insya Allah minggu ini sudah bisa up. Kemudian nanti kita training cara penggunaan platformnya untuk melakukan CR edukasi literasinya. Seperti itu. Matur nuwun Pak Roy. Mudah-mudahan ini segera terlaksana di KUA Bantul. Ya, Amin, kita amin. mulai dari nanti internal dulu, kemudian kalau kita sendiri sudah tahu, paham caranya, nanti kita sampaikan ke para capim. Ini kebetulan sertifikat pada baru datang semua nih Pak. Oh ya. Nah, jadi lagi di data. Alhamdulillah sudah repetisi ya, sudah tumbuh kesadaran untuk minimal ada yang sebulan sekali. Ya. Ini saya kira cukup Pak Roy. Dari kami saya kira ya sudah cukup jelas penjelasannya. Tinggal nanti kita menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan akunnya ya, akun virtual akunnya. Baik. Baik kalau begitu saya rasa ini awal yang baik Pak untuk mulai melakukan mobilisasi wakaf di Kecamatan Bantul ya Pak ya. Iya. Insya Allah bisa disambut juga oleh masyarakat, stakeholder, ya. Dan insya Allah juga memberikan manfaat besar nanti insya Allah ke kecamatan ya Pak ya. Amin. Ya, kecamatan. Baik kalau begitu kurang lebih saya mohon maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Kalau nanti kita ketemu lagi Pak setelah dokumen kita terima. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.